Sekarang kita masuk ke segmen yang keempat. Nah, kalau di segmen yang kedua dan ketiga tadi kita sudah banyak membahas baik untuk distribusi yang sifatnya diskrit maupun distribusi yang sifatnya kontinu. Nah, sekarang bagaimana kemudian kalau kita mengerjakan untuk kedua jenis distribusi itu, tetapi tadi kan hanya ada satu variabel acak. Sekarang bagaimana kalau permasalahan Anda ini terdiri dari lebih satu variabel acak? Contohnya bagaimana? Kalau kita berbicara pada distribusi diskrit ya. Misalnya saya mengambil sebuah sistem antrian begitu ya. Saya mengambil sebuah sistem antrian, maka bisa saja saya mendefinisikan misalnya variabel acak yang pertama itu adalah jumlah orang yang mengantri gitu ya. Dan yang kedua adalah jumlah orang yang sudah meninggalkan sistem. Itu Anda akan banyak bahas pada saat kuliah simulasi komputer nanti. Jadi antriannya bisa berupa apapun, tidak harus antrian misalnya bank atau kasir atau apapun, tapi kalau kita berada dalam lampu merah, maka dia juga sudah merupakan sistem antrian. Maka yang saya sebut sebagai X1 tadi adalah jumlah orang atau jumlah kendaraan yang mengantri, berarti adalah kendaraan yang mengantri di belakang ini dalam satu waktu T tertentu ya. Jadi kita mengukurnya dalam satu waktu T tertentu. Variabel acak yang kedua, X2, adalah jumlah kendaraan yang sudah lewat dari sistem. Ini sistem kita arahnya dari kiri ke kanan tentu saja ya. Nah, itu kita tentu saja berbicara dua contoh dari dua variabel acak. Apakah hanya dua? Tentu saja tidak. Boleh juga kita menambahkan variabel yang ketiga. Misalnya kalau saya antriannya berada di perempatan begitu ya, maka bisa saja berapa yang ini variabel acak yang pertama, berapa yang mengantri di sini. Ini variabel acak yang kedua, berapa yang mengantri di sini. Variabel acak ketiga dan variabel acak yang keempat. Nah, itu bagaimana kemudian kita bisa membuat probabilitas atau fungsi probabilitasnya untuk X1, X2, X3 dan X4-nya tersebut. Nah, itu kalau variabel acaknya bersifat kontinu. Nah, sama seperti contoh kita yang tadi semuanya juga. Sekarang variabel acaknya tentu saja juga bisa bersifat diskrit begitu ya. Nah, ini misalnya apa? Ini tentu saja kalau zaman sekarang banyak sekali contohnya, karena sekarang juga apalagi sekarang ya, banyak contoh di bidang e-commerce gitu. Katakanlah Anda jualan buku gitu ya. Nah, saya bisa mendefinisikan X1 adalah spending atau pengeluaran pelanggan untuk tipe buku-buku komik gitu ya. Dan X2 adalah tipe misalnya buku komik. Kalau orang suka membeli komik mungkin suka juga ya, katakanlah ya, mungkin tidak harus ada hubungannya, mungkin buku sejarah gitu. Maka kalau saya mendefinisikan Fx1 dan Fx2, maka adalah berapa pengeluaran oleh pelanggan untuk membeli buku komik dan buku sejarah. Nah, ini tentu saja kontinu ya. Karena kalau kita berbicara pengeluaran, pasti dia sifatnya dalam rupiah di sini. Nah, itu adalah cara kita untuk melakukan definisi dari distribusi probabilitas gabungan. Maka sangat tergantung dari variabel acak yang sedang Anda teliti tersebut. Nah, itu adalah contoh-contohnya. Nah, di sini dasarnya tadi yang dipakai tetap bagaimana kita bisa mendefinisikan tahu dulu definisi dari kalau untuk satu variabel seperti apa, baru kemudian kita bergerak untuk dua variabel. Nah, sekarang kalau saya diberikan dua buah hal, yang pertama adalah X, di sini adalah dan yang kedua adalah Y. Keduanya adalah dua variabel acak yang diskrit. Sekarang cara saya mendefinisikan probabilitas gabungan
untuk X besar, variabel random X besar tersebut sama dengan X kecil, dan Y besar, variabel random yang kedua sama dengan Y kecil, maka dia kita bisa definisikan menjadi X dan Y. Maka fungsi gabungan X, Y ini adalah kita sebut sebagai distribusi gabungan atau joint probability distribution dari X besar dan Y besar, ya. Atau bisa juga misalnya Anda menggunakan yang lain ya. Kalau dalam buku yang lain misalnya F diganti P untuk mengindikasikan probabilitas juga boleh-boleh saja. Mengapa kemudian Fxy itu sama dengan P-nya tadi, sama dengan Pxy. Ya. Ingat, kalau dalam kasus yang diskrit tadi di sini f X besar sama dengan X kecil itu sama dengan peluangnya yang ada di titik yang saya coret ini. Maka Anda boleh-boleh saja dia menuliskan Fxy-nya di sini sama dengan probabilitasnya, langsung juga bisa dimengerti. Oke? Nah, kemudian cara kita melakukan representasi formal untuk distribusi probabilitas gabungan untuk kasus yang diskrit di sini ya, ini pun sama. Kalau setiap probabilitas anggotanya tersebut, berarti Fx dan juga Fy itu lebih besar sama dengan 0 atau tidak mungkin negatif, pasti probabilitas gabungannya juga tidak mungkin sebuah variabel yang sifatnya negatif. Itu merupakan ketentuan yang atau hukum yang pertama. Ya. Nah, kemudian sekarang kalau saya jumlahkan, maka tidak lain ini akan menjadi F ya. Kita sebut, saya tidak menuliskan ternyata. Saya tuliskan di sini. Ini adalah Fxy-nya itu. Berarti apa kita sebut sebagai cumulative distribution function, ya. Artinya apa? Kalau untuk kasus yang single tadi, kalau saya menjumlahkan titik yang saya beri tanda silang, saya beri tanda bintang, dan saya beri tanda segitiga terbalik, pasti dia akan sama dengan 1. Itulah tidak lain adalah probabilitas kumulatifnya atau probabilitas gabungannya. Dalam kasus lebih dari satu variabel, dimana kalau di sini kita memiliki 2 variabel, maka di sini kalau saya jumlahkan setiap fungsi gabungan dari 2 variabel random tersebut pasti juga sama dengan 1. Ya. Nah, kalau yang tadi sini sudah kita deskripsikan. Kalau untuk kasus yang diskrit, tadi kita peroleh bahwa setiap titik yang ada di sini Fxy-nya tersebut tidak lain sama dengan peluangnya. Nah, bagaimana kemudian kalau saya ingin mendeskripsikan, ya, saya ingin mendeskripsikan probabilitas dia itu ada di antara xy-nya tersebut, maka dia merupakan penjumlahan gabungannya yang nanti akan kita lihat kira-kira seperti apa contohnya. Oke, jadi saya rasa itu bisa dipahami. Konsepnya sekarang adalah sama ya pada saat mendeskripsikan distribusi gabungan untuk kasus yang single tadi. Nah, sekarang caranya adalah tentu saja kita masih ingat bahwa setiap kasus dalam probabilitas itu, misalnya P ya, X besar sama dengan X, yang mana dia sekarang terjadinya itu sejumlah N, kita selalu bisa mendeskripsikan dia sebagai probabilitas N dibagi probabilitas semestanya. Probabilitas semestanya ini adalah untuk semua kemungkinan yang ada, yang di sini kita tuliskan dengan the basic principle of counting. Ya. Artinya apa? Anda dalam probabilitas gabungan ini pun harus bisa melakukan pembangkitan seluruh elemen yang mungkin di dalam kasus kita ini apa saja, ya. Baru kemudian Anda menentukan untuk kasus spesifik yang saya hadapi, dia terjadinya berapa kali sehingga bisa saya hitung probabilitasnya.
Contohnya di sini. Misalnya saya punya sebuah kotak begitu ya. Kotaknya tersebut terdiri dari, ini saya hapus dulu. Kotaknya tersebut terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah 3 bola berwarna merah, kemudian 4 bola berwarna putih, dan 5 bola berwarna biru. Berarti totalnya di sini ada sebanyak 12. Gitu ya. Nah, sekarang Anda dari 3 kotak ini ya, dari 3 kotak ini akan memilih bola sebanyak 3. Oke? Dan 3-nya kita pilih tentu saja secara acak. Dimana di sini ada keterangan juga yang tidak saya tuliskan bahwa peluang terambilnya merah, peluang terambilnya putih, dan peluang terambilnya biru ini sama ya, karena bolanya adalah bola yang seimbang. Oke? Kemudian di sini kita mendeskripsikan 2 buah variabel acak. Yang pertama kita sebut sebagai X, yang kedua adalah Y. Dia adalah jumlah, X itu adalah jumlah bola merah, ini X. Y adalah jumlah bola putih yang terambil dari konfigurasi ini. Jadi dari 3 yang diambil ini saya hanya peduli pada 2, X yang merah dan Y yang putih. Nah, sekarang bagaimana kemudian cara kita mendeskripsikan probabilitas fungsinya ini? Ya. Bagaimana caranya? Nah, di sini tentu saja kita bisa kembali ke kasus yang ini. Berdasarkan the basic principle of counting, Anda harus mengetahui semestanya itu terdiri apa saja. Kalau dari 12 bola saya ambil 3, maka kan bisa bermacam-macam. Misal yang pertama, ini yang pertama merah, begitu ya. Yang kedua adalah apa tuh namanya? Putih. Yang berikutnya adalah biru. Oke? Atau bisa juga yang pertama merah, berikutnya biru. Bisa juga 3-3-nya merah. Atau 3-3-nya biru. Dan seterusnya. Dan di sini pertanyaannya tentu saja kita tidak memedulikan urutan ya dalam hal ini. Karena kalau saya RWB, tentu saja dalam hal ini itu sama saja dengan WBR. Sama saja dengan WRB dan seterusnya. Artinya kita hanya peduli pada grupnya. Grupnya yang terambil itu siapa? Kita kan tidak memedulikan di sini merah dan putih itu terambilnya pada bola yang keberapa. Kan kita tidak membicarakan itu ya. Dalam Dalam kasus kita yang ini. Oke? Berarti artinya apa? Kalau kita kembalikan ke sini, cara kita mendefinisikan semestanya atau seluruh ruang sampelnya tidak lain adalah kalau saya ingin menyusun 3 buah bola dari 12 bola yang ada, ini kan jumlahnya akan sama dengan 12. 3 ditambah 4 7 ditambah 5 12, maka tentu saja semestanya PS-nya tidak lain adalah kombinasi dari 12 dan 3. Ya, mengapa kemudian di sini Anda membagi ya untuk PS-nya tersebut terhadap kombinasi 12 dan 3 yang jumlahnya adalah sama dengan 220. Oke? Nah, kemudian sekarang bagaimana kemudian kita bisa mendeskripsikan N-nya atau kejadian spesifik untuk kasus yang kita hadapi ini. Nah, ini pun Anda bisa menarik logikanya atau melakukan enumerasi yang bakal terjadi itu apa saja. Dan itu lebih mudah kalau di dalam joint distribution function ini kita menggunakan tabel ya. Dimana di sini ya
I, sebentar, I itu adalah baris ya, betul. I itu adalah barisnya yang ke sini. I itu adalah baris ya, X berarti di sini. Itu adalah baris yang mengindikasikan berarti dia terambilnya bola warna merah. Berarti ini terkait dengan X-nya. Oke. Anda lihat di sini dia probabilitas X sama dengan I. Di mana X tadi adalah kita mengambil bola yang berwarna merah. Yang di sini otomatis dia adalah sama dengan Y-nya. Kalau penjelasan saya terbalik ya tinggal Anda Tinggal Anda tukar ya. Tapi angkanya pasti berubah juga kalau definisi yang saya bilang itu terbalik. Nah, artinya apa? Berarti ada beberapa kejadian. Kan dalam hal ini kita punya yang diambil itu adalah 3 merah, 4 putih, dan 5 biru. Ya. Artinya apa? Kan bisa saja dari 3 itu tidak ada merah, semuanya biru, tiga-tiganya itu kan bisa. Karena birunya sendiri itu lebih besar sama dengan 3. Kalau birunya cuma ada 2, tentu saja nilai 0 dan 0 ini tidak mungkin kan? Karena birunya hanya ada 2. Tapi kan ini birunya 5. 5 tentu saja bisa tiga-tiganya sama dengan biru di sini. Yang sedang saya lingkari ini. 10/20. Artinya dalam kasus yang ini dia tiga-tiganya sama dengan biru. Ya. Nah, maksudnya apa? Di sini berarti kalau dalam kasus yang ini tiga-tiganya sama dengan biru, berarti adalah Anda kan tidak ada yang dipilih dari bola yang berwarna merah, tidak ada yang dipilih dari bola yang berwarna putih. Yang kita pilih adalah bagaimana kita bisa memilih 3 bola biru dari 5 bola biru yang ada. Maka kita akan mendapatkan di sini probabilitasnya adalah 10/220. Dia terjadi sebanyak 10 kali kemungkinannya, itu dari 220 kemungkinan yang ada. Kemudian sekarang apa yang disebut sebagai 01 sekarang? Ya, 01 yang ada di sini. Berarti tidak ada merah yang terpilih, ada 1 putih yang terpilih. Karena tidak ada merah yang terpilih, maka Anda tidak menghitungnya. 1 putih yang terpilih berarti adalah Anda memilih 1 putih dari 4 bola putih yang ada. Dan karena di sini adalah kita berbicara berarti 0 merah, 1 putih, berarti karena kita harus memilih 3 buah bola, pasti kemungkinannya adalah 2 yang sisanya adalah bola yang berwarna biru. Maka disinilah Anda memilih 2 bola biru tersebut dari 5 bola biru yang ada. Nah, sehingga Anda mendapatkan di sini 40/20. Nah, sekarang kalau katakanlah kita memilih yang ini, yang saya berikan tanda centang ini. Berarti dia adalah X-nya 1, Y-nya 1. Berarti artinya apa? Kita memilih 1 bola putih, 1 bola merah, dan pasti karena kita memilih 3 buah bola, di sini adalah 1 bola biru. Di sini kita memilih dari 3 merah yang ada, kita pilih 1. Sorry, ini merah ya. Ini adalah putih. Dari 4 putih yang ada kita pilih 1. Ya. Dari 5 biru yang ada kita pilih 1. Ini pasti kombinasinya keluarnya adalah 3, 4, 5. Sehingga 3 kalau Anda kalikan 4, 12. Kalau Anda kalikan 5 sama dengan 60. Nah, itu cara kita untuk mendefinisikan joint distribution function. Kita deskripsikan semuanya. Mengapa yang di sini sama dengan 0 begitu? X2 ya. Dan X dan Y2. Karena tidak mungkin terjadi. Karena tidak ada kejadian kita bisa memilih 2 bola merah dan 2 bola putih. Kan kita hanya memilih 2 dalam hal ini. Tidak ada peluangnya, tidak ada kejadiannya. Tapi kalau 2 merah dan 1 putih masih ada pasti. Begitu pula yang di sini.
3 merah dan 1 putih juga tidak bisa, jumlahnya 4. 3 merah 2 putih masih bisa, jumlahnya 5. 3 merah 3 putih juga tidak akan bisa. Nah, sama seperti tadi yang sudah kita definisikan, jumlah dari distribusi kumulatifnya ini pasti sama dengan 1. Sekarang coba kita tambahkan yang ada di sini, yang sedang saya sorot ini. Kalau sekarang 56 saya tambahkan dengan 112, 168 ditambah 48 sama dengan 216, ditambah 4 adalah 220. 220 kita bagi dengan 220 adalah 1. Begitu pula yang di sini. Kalau kita punya 84 ditambah 108 adalah 192. Ditambah 27 adalah 219, ditambah 1 adalah 220. Ya. Itu kira-kira cara kita mendeskripsikannya. Ini kalau Anda masih penasaran begitu ya, dari mana dia angka satunya ini, tentu saja dia adalah kombinasi 31 saja. Karena kita memilih kombinasi 33 bukan 31. Karena kita memilih 3 bola merah dari 3 bola merah yang ada. Ya, itu kira-kira cara Anda mendeskripsikannya. Dan di sini adalah Anda tidak mungkin mengerjakan joint distribution function yang betul kalau probabilitas totalnya itu tidak sama dengan 1. Pasti akan sama dengan 1. Tidak mungkin tidak ya dalam hal ini. Oke? Nah, di sini kita kemudian punya latihan yang sebetulnya secara konseptual tidak berbeda jauh dengan apa yang sudah barusan kita bahas. Jadi silakan dikerjakan. Kemudian nanti akan kita bahas bersama-sama jawabannya seperti apa. Nah, kalau kita tadi punya kasus ya, di mana distribution function itu bisa dihitung untuk variabel yang sifatnya diskrit, maka di sisi yang lain pasti kita juga bisa menghitungnya untuk variabel yang sifatnya kontinu. Gak mungkin tidak. Ya. Nah, tadi kalau yang untuk diskrit kita sebut sebagai joint distribution function. Sekarang untuk yang kontinu kita sebut sebagai joint density function atau fungsi padat gabungan. Nah, ini kurang lebih sama ya. Kita tadi mencontohkan bahwa misalnya ini adalah spending begitu ya. Adalah spending untuk pembelian buku tipe komik dan spending atau pengeluaran dalam rupiah untuk pembelian buku anak-anak. Oke? Atau buku sejarah tadi ya. Kalau kita menggambarkan di sisi dua variabel sekarang ya. Misalnya saya gambarkan ini adalah X, ini adalah Y. Ya. Ini adalah Z. Dia merupakan fungsi dari X dan Y. Maka kalau Anda menggunakan software di MATLAB atau apapun begitu ya, Anda bisa menggambarkan integrasinya itu dalam bentuk 3 dimensi. Yang mana integrasinya tentu saja kalau kita jumlahkan di seluruh area yang ada di bawahnya akan sama dengan 1. Tapi intisarinya apa yang disebut sebagai fxy ini dalam bayangannya? Kalau sekarang saya mengambil di sini adalah nilainya x aksen, yang di sini adalah y aksen, ya maka jatuhnya ada di mana? Katakanlah kalau secara 3 dimensi kemudian dia jatuhnya ada di f aksen, y aksen. Itu definisinya secara matematika. Nah, kalau misalnya kita menggambarkan secara real begitu ya, aplikasinya sebetulnya juga tidak terlalu sulit. Katakanlah kita tadi memiliki perempatan. Kita menentukan kemudian berapa rata-rata yang dihabiskan orang waktunya menunggunya. Ini X3 yang ada di sini. Kemudian yang ada di sini adalah X2. Yang ada di sini adalah X1. Ya, ingat ya, ini kita berbicara kontinu. Maka saya tadi contohnya adalah waktu yang dihabiskan oleh kendaraan. Bukan lagi kita berbicara masalah jumlah kendaraan yang mengantri di belakang lampu merah masing-masing. Kalau jumlah kendaraannya tentu saja dia adalah
diskrit ya. Tapi di sini kita berbicara masalah waktu yang dihabiskan oleh kendaraan tersebut. Maka tentu saja dia bersifat kontinu. Ya. Di sini pun sama, kalau kita mengambil nilai f x1, x2, x3, maka ini jatuhnya tuh di grafiknya tuh yang mana? Itulah representasi dari persamaan yang pertama ini. Kemudian kalau yang kedua, ya, kita lihat tadi luasnya totalnya sama dengan 1. Ini berarti akan sama dengan luas dari semestanya tersebut. Ya. Sedangkan probabilitas gabungannya, dia domainnya masuk ke A-nya tadi itu adalah merupakan hasil dari integrasinya, ya. Itu kira-kira logika yang mendasari dari formula joint density function ini. Saya rasa itu logikanya sangat mirip pada saat kita membahas masalah untuk variabel acak yang hanya satu variabel saja. Oke, yang sekarang ya ada sebuah contoh. Sebuah restoran memiliki fasilitas walk-in dan juga drive-in. Apa maksudnya ini? Oh, dia berarti bisa beli di kasir, masuk ke restoran, dan dia juga bisa membeli melalui drive-thru. Sepertinya begitu kalau saya baca. Pada hari yang dipilih secara acak, ya, kita bisa mendefinisikan bahwa X dan Y itu adalah proporsi dari walk-in X, Y adalah proporsi dari drive-in. Dimana sekarang joint distribution functionnya bisa kita rumuskan ya berdasarkan teori ya, tentu saja. Orang mungkin mencari datanya dulu secara empiris, baru kemudian dia bisa memformulasikan, oh ternyata fungsinya kalau saya definisikan menjadi seperti ini. Nah, kemudian verifikasi yang pertama, apakah fungsi ini merupakan joint distribution function? Nah, tentu saja kalau berdasarkan formula yang ada di sini, maka probabilitas semestanya harusnya sama dengan 1, ya. Maka di sini cara kita melakukan verifikasi adalah Anda mengintegrasikan 2 kali tentu saja dengan domainnya sama-sama dari minus tak hingga sampai plus tak hingga f x y dx dy, dimana hasilnya bisa kita lihat di slide setelahnya itu, ya. Sekarang domainnya di sini, kalau yang minus tak hingganya ternyata dia sama dengan 0, ini juga sama dengan 0, dan dari 1 sampai 1, ya. Mengapa? Ini dengan mudah bisa kita teliti. Karena kita berbicara masalah proporsi. Kalau orang berbicara proporsi itu kan tidak lain adalah persentase. Persentase kan berarti nilainya dari 0 sampai 100%. Nah, itu kira-kira asalnya mengapa dia domainnya dari 0 sampai dengan 1, itu asalnya demikian. Nah, kalau kita integrasikan, kemudian kita masukkan ke domainnya tersebut, dan di sini Anda tentu saja mengintegrasikannya bisa bisa menggunakan cara ya seperti pada saat yang sudah diajarkan itu. Nah, di sini kalau Anda integrasikan terhadap dy dan seterusnya, Anda akan dapat bahwa dia nilainya sama dengan 1. Maka di sini sudah bisa terverifikasi dia memang merupakan joint distribution function. Karena tadi kita punya syarat. Kalau kita integrasikan 2 kali terhadap semestanya, pasti dia sama dengan probabilitas semestanya tersebut. Atau probabilitasnya sama dengan 1. Nah, sekarang Anda diminta untuk mengukur probabilitas walk-in itu lebih dari setengah, berarti X lebih dari setengah, dan drive-in-nya itu lebih dari setengah. Sebetulnya tidak harus hari ya. Kalau kita berbicara proporsi ya proporsinya saja. Berarti 50-50 maksudnya. Kebetulan totalnya 1 hari. Gitu kalau yang saya tangkap. Tapi kalau berdasarkan logika saya seharusnya tidak harus dalam hari. Tapi yang penting adalah proporsinya dari hari yang ada. Kalau harinya 3 begitu ya boleh-boleh saja toh. Proporsinya berarti kan kalau 1,5 hari dan 1,5 hari tetap setengah dan setengah. Oke?
Bagaimana kemudian kalau kita sekarang mendeskripsikan ya, X-nya itu dia lebih dari setengah. Tadi yang saya sampaikan, kalau misalnya dia P, X lebih dari setengah, ya, berarti kan di sini domainnya sekarang kita berasal dari apa? Dari setengah sampai 1. Nah, maka di sini Anda lihat domainnya dari setengah sampai 1. Oke? Oh, sorry, kalau yang drive in ternyata bukan X lebih besar setengah ya. Kalau yang drive in X kurang dari sama dengan setengah. Maka tuh yang drive in jelas domainnya adalah dari 0 sampai setengah. Oke? Saya ulang. Yang di sini adalah kita berbicara ini domainnya untuk yang walk-ins dia lebih dari setengah proporsinya. Untuk yang drive in dia kurang dari sama dengan setengah. Maka kita bisa mengintegrasikan di sini untuk nilainya masing-masing. Ini adalah batas untuk dx ya yang sedang saya sorot ini. Yang sebelah kirinya dia adalah batas untuk dy-nya tersebut. Kalau kita integrasikan, total kita akan mendapatkan probabilitasnya 9/40. Dan ini betul ya nilainya. Kurang dari 1. Oke? Kira-kira itu yang bisa saya bahas mengenai probabilitas gabungan. Selanjutnya silahkan dikerjakan materinya dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore.